الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا اله الا هو الخلق واتوب اليه على هدي يهدنا تتقبل ورضونا من كل نية صالح الى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحابته وذريته الشرهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هدت القراءة الفاتحة خصوصا جميل أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا ولإخواننا ومشايخنا وجداتنا وأستاذاتنا ومعلمنا ثم لجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والسادة والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمجتهدين والمخلصين الهدين وفي سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين ثم خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني وثم خصوصا نبي الله خضر عليه وسلم وثم خصوصا إلى روضة النارية وثم خصوصا إلى روضة الصنبل وثم خصوصا إلى رشاد البنجري كلامبيان وثم خصوصا إلى رشاد زين بن عبد الغني سكمبل مرتبورا وثم خصوصا إلى صاحب المقام قتل محب بن يحيى وثم خصوصا إلى السلطان Aji dilanggar wasuma khususan ila Sultan Mahkota Islam wasuma khususan ila Sultan Sulaiman wasuma khususan ila Sultan Adam Soleh Pasir wasuma khususan Jamil Wali Songo wasuma khususan ila Romba Soleh Ampel wasuma khususan ila Romba Agung Ampel wasuma khususan ila Ruh Abah Hanam wasuma khususan ila Ruh Abu Yadim Yati Banten wasuma khususan ila Romba Idris Jombang wasuma khususan ila Romba Masem Lasem wasuma khususan ila Rasulkhana Khalil Bangkalan Madura wasuma khususan ila Romba Abdul Hamid Pasuruan Bangil wasuma khususan ila Sahibul Kampung Jawa Mufir Hadaimatul fil yaumil qiyamah bisyirri nabi bisyirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد فرج به الكرب وتضع به الحوائج به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد
الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم العظيم استغفر الله 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 استغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا لطيف يا خبير يا سميع يا بشير 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 مفتاح الجنة لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة
Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammad. Alhamdulillah, kembali kita bisa duduk dalam ta'lim wa ta'lim. Dan tadi sebagaimana saya bilang, dari Penajam Pasir itu berangkat jam 3. Alhamdulillah diberikan kemudahan di perjalanan, masuk di Palaran tadi itu sudah sekitar jam 8. Jadi saya lewat tol itu dari Samboja ke Palaran diberikan kemudahan cuma setengah jam. Jadi alhamdulillah bisa kita duduk bertemu untuk ta'lim wa ta'lim, dan semoga tempat ini tempat yang selalu diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua golongan orang-orang yang mulia dunia dan akhiratnya. Salam dan salawat kita haturkan untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita menjadi bagian dari umat Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita lanjutkan kajian kitab kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a ila babil masjid fara'a syaitan inda babihi. Suatu saat Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menuju di masjid. Kemudian di masjid itu, di depan pintu itu, dilihatnya syaitan sedang berdiri. Kalau Rasulullah itu, Mas, jangankan syaitan, malaikat Jibril aja dilihatnya. Jadi syaitan, iblis itu dilihat oleh Rasulullah SAW, sebagaimana malaikat Jibril pun dilihat secara wujud aslinya oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Faqala sallallahu alaihi wasallam, benar Rasulullah SAW bersabda dan bertanya kepada iblis, ya iblis, ma taqna'u huna? Wahai iblis, ngapain? Wahai iblis, kenapa tidak masuk? Wahai iblis, kenapa kamu kok mondar-mandir depan pintu masjid? Berarti orang yang biasa mondar-mandir depan pintu masjid itu seperti iblis, ya kan? Masuk enggak, sholat enggak, cuma mondar-mandir di pintu masjid. Maka itu yang biasa nongkrongan depan masjid, sholat enggak tapi nongkrongannya depan masjid. Sama seperti iblis. Faqala syaitan, maka syaitan menjawab, uridu an adkhulul masjid fa ufsida salata hadal musalli. Iblis itu, walaupun iblis, Mas, syaitan itu kalau ditanya Rasulullah tetap jawabnya itu jujur. Itu iblis itu, walaupun dilaknat oleh Allah. Iblis itu setiap berbuat dosa, menggelincirkan anak Adam, saking takutnya kepada Allah itu selalu takbir, memuji kebesaran Allah. Beda dengan kita nih. Kita ini berbuat salah dengan takbir, saling musuhan, sana Islam sini Islam, takbir. Ini kan setan yang tepuk tangan. Setan aja kalau berbuat dosa, maksiat itu saking takutnya dengan Allah, dia bertakbir memuji keagungan Allah. Ya. Faqala syaitan, uridu an adkhulul masjid wa ufsida salata hadal musalli, walakin akhafu min hadar rajulin naim. Kata iblis, ya Rasulullah, aku tadi itu masuk ke dalam masjid, cuma saat aku masuk ke dalam masjid itu, akhafu min hadar rajulin naim. Waktu aku masuk ke dalam masjid, aku lihat itu ada orang laki-laki lagi tidur. Iblis ini mau masuk ke dalam masjid ganggu orang yang sholat, itu ndak jadi masuk gara-gara ada ar-rajulin naim, seorang laki-laki lagi tiduran di situ. Padahal ini orang sholat, tapi iblis lebih takut dengan orang yang tidur, yang lagi tidur di dalam masjid. Ya, kan aneh nih. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun heran. Ya iblis,
lima lam takhaf minal musalli wa fil ibadah wal munajah. Ya iblis, kamu tidak salahkah? Kenapa kamu tidak takut dengan huwa fil ibadah, mereka orang-orang yang dalam keadaan ibadah, wal munajah ma rabbih, mereka sedang munajah bersama Tuhannya, wa takhafu minan naim wa fil fa'lah. Kenapa kamu malah takut dengan orang yang tidur sedangkan orang yang tidur itu lalai? Ya, kira-kira posisi sampean tidur itu ingat apa-apa enggak? Nah, tapi hebatnya ada orang yang tidur ini iblis itu takut dekatinya. Kata Nabi, yang sholat itu sedang munajah, sedang baca Al-Fatihah, sedang baca surat, sedang baca tasbih, sedang munajah di hadapan Tuhannya, bersama Tuhannya, mohon berdoa dengan Tuhannya, kamu kok malah tidak takut? Kamu malah takut dengan orang yang lagi tidur. Qala syaitan, maka jawablah syaitan. Ini kita bicarakan kitabnya dulu, nanti baru kita jabarkan. Qala syaitan, berkatalah syaitan, al-musyalli jahilun wa isaduhu ashal walakin naim alim. Iza akhwaitul musalli wa satu salatahu akhafu miyaqtatihi wa islahihi ajal. Kata iblis, ya Rasulullah, orang yang sholat tadi semuanya itu wasatu sholatu akhafu min yaqlik. Orang-orang yang sholat tadi itu posisinya lagi jahil, orangnya tidak ngerti. Mereka takbir, mereka ruku, mereka i'tidal, tapi tidak ngerti syarat sahnya sholat, tidak tahu. Yang membatalkan sholat tidak tahu. Rukunya sholat tidak tahu. Syarat wajib sholat tidak tahu. Syarat sah sholat tidak tahu. Mereka hanya gerakan-gerakan sholat, tapi di hatinya sama sekali tidak ada rasa takut dengan Allah. Faqala alaihi salatu wassalam, naumul alimu khairun min ibadatin fil jahil. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidurnya orang alim itu lebih baik dari ibadahnya orang yang bodoh. Nih ya, kita jabarkan ini. Kita sudah baca hadisnya, kita baca kitabnya, yuk kita bicarakan bersama-sama. Jadi iblis itu mau ganggu orang sholat itu takut tidak jadi masuk ke dalam masjid karena ada orang yang tidur di dalam masjid. Setelah ditanya Rasulullah, kenapa iblis, kenapa kok kamu tidak takut dengan orang yang sholat, malah takut dengan orang yang tidur? Kata iblis saking jujurnya kepada Rasulullah, yang sholat itu semuanya jahil. Yang sholat itu tidak pakai ilmu, dia cuma menggugurkan kewajiban duhur ya duhur, asyar ya asar, maghrib isya, tidak ada bekas sholatnya. Sedangkan orang alim itu lagi tidur, itu yang tidur itu orang alim, orang ngerti ilmu, memahami ilmu. Kalau dia terbangun dan membetulkan sholatnya orang jahil itu, rugi aku, mendingan aku tidak masuk. Makanya kadang teman-teman ini saya kasih tahu, kalau Gus Anton tidur itu iblis itu jauh, iblis itu jauh. Kalian bebas, tidak akan diganggu iblis. Ya, ya. Karena dulur kembarnya yang keluar itu iblis. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi kenapa tidurnya orang alim lebih ditakuti iblis dibanding ibadahnya orang yang bodoh? Karena hakikatnya orang-orang yang alim itu, orang-orang yang paham ilmu, terutama wali-wali Allah itu, tidurnya itu bukan tidur losdol kayak kalian. Mereka hanya memejamkan mata, menistirahatkan zohir. Karena apa? Terbebani ada hukum-hukum syar'i. Contoh, mata harus tidur. Kenapa? Haknya mata memang buat tidur. Perut haknya diisi, itu hak. Jadi wali-wali Allah, alim-alim ulama tidur itu tujuannya bukan untuk losdol, itu bukan untuk tidur malas-malasan, tapi buat menunaikan kewajiban hak daripada badannya. Hatinya hidup, itu masalahnya. Jadi kalau kalian
mau temu Bowo, kayaknya sekarang Bowo nih. Bowo kalau tidur itu kan dengkurnya pakai irama. Nah, itu. Iya kan? Wer. Apalagi lah pakai mic malah kencengnya ke wer. Itu irama zikir Allah, Allah hebat. Makanya di sampingnya monyet. Itu lambang itu. Namanya monyet. Itu lambang. Jadi tidurnya orang alim itu paling ditakuti syaitan. Karena apa? Sekarang contoh umpamanya. Ada Abu Nawas itu sholat. Abu Nawas ini sholat. Lalu kentut, dia tetap sholat. Kentut itu membatalkan sholat apa enggak? Batal ya. Tapi Abu Nawas kentut ini tetap sholat dia. Salam selesai. Ditegur sama temannya. Abu Nawas, kamu tadi kentut, kenapa enggak wudu? Itu batal. Kata Abu Nawas, sen aja. Orang aku tadi aja enggak wudu. Bagaimana? Aku tadi aja enggak wudu. Orang goblok itu bebas. Jadi hikmahnya orang goblok itu tidak terbebani hukum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tetap orang goblok itu tetap ada hikmahnya. Contoh sampean puasa. Tiba-tiba enggak tahu minum. Batal enggak? Enggak batal. Kenapa? Enggak tahu, enggak sengaja. Sesuatu yang sampai tidak tahu itu tidak ada hukumnya. Makanya Rasulullah tuh bilang begini. Bahwa tiap-tiap mukmin laki-laki dan perempuan wajib menuntut ilmu. Karena kalau sampean sudah menuntut ilmu dan tahu ilmu, wah itu bahaya. Kenapa? Wajib untuk mengamalkan ilmu. Sekarang, ya, ini aku tanya sampean. Rukun sholat itu apa? Pertama rukun sholat. Niat. Terus berdiri bagi yang mampu. Ya, berdiri bagi yang mampu. Kemudian membaca suratul Fatihah. Jadi takbiratul ihram pakai angkat tangan Allahu Akbar gini. Angkat tangan itu sunnah. Yang rukunnya itu membaca Allahu Akbarnya. Jadi kan ada orang yang Allahu Akbar begini, boleh, nggak usah dipermasalahkan. Jadi sampai nggak gampang mencela orang asal tahu ilmu. Kenapa? Ini ngangkat tangan begitu itu hukumnya sunnah. Ada kalau sama di Arab itu, kalau kita di Arab itu ada Allahu Akbar tangannya begini aja. Padahal hakikatnya, kenapa dari mazhab Imam Syafi'i, tatkala takbiratul ihram Allahu Akbar suruh ngangkat tangan itu hakikatnya kita suruh ngaku kepada Allah bahwa aku adalah la haula. Coba sampai itu kalau Allahu Akbar takbir begini, kira-kira sampai disuruh genggam apem itu bisa enggak? Lepas, ya toh? Ucul. Suruh megang HP yang paling mahal, cara Allahu Akbar ini. Kasih, dah kamu takbir Allahu Akbar, ku kasih HP ini, kalau bisa megang, ambil HP-mu. Apa caranya? Pasti Allahu Akbar, tambah tangannya satu begini. Repot. Ini lambang Allahu Akbar begini itu lambang. Artinya la haula wala quwata illa billah. Kamu tidak punya siapa-siapa, kamu tidak dimiliki siapa-siapa, kamu tidak pernah punya apa-apa, kamu hanya milik Allah. Maka itu makna innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu maknanya, Mas. Jadi kalau sampai sholat harus tahu makna gerakan sholatnya, tahu rukunnya, tahu syarat sahnya, tahu yang membatalkannya, tahu hakikatnya. Kalau sudah tahu, sholat menikmati, setan pun tidak berani ganggu sudah. Kenapa? Kalian sudah betul-betul munajat. Tapi kalau sholatnya orang goblok, setan tidak perlu ganggu. Oh, bakalan tidak diterima, ngapain diganggu? Nah, ya tidak. Nah, makanya luar biasa. Jadi luar biasa. Tatkala sampai sudah Allahu Akbar. Sekarang begini. Pertanyaannya, rukun pertama itu tadi apa? Niat. Kemudian berdiri bagi yang mampu. Ini bahasa berdiri. Sedangkan dalam bahasa Quran pun aqimis sholah, dirikanlah sholat. Kadang bahasa aqimis sholah dalam Quran itu hanya bahasa kiasan. Majas namanya. Kenapa? Tidak semua orang sholat itu berdiri. Ada orang sholat pun dalam keadaan duduk. Sekarang begini.
Rukun pertama tadi niat. Rukun kedua berdiri bagi yang mampu, ya kan, sambil takbiratul ihram. Kemudian termasuk tertib berurutan itu termasuk bagian daripada rukun sholat. Sekarang pertanyaannya, sampean sholat itu berdiri dulu apa niat dulu? Niat. Pikir kopi. Nah, berdiri dulu baru. Sedangkan niat yang pertama, rukun pertama apa? Niat. Tapi kenapa kok berdiri dulu baru niat? Ini salah, ya kan? Tapi sama ulama dibenarkan salah, tapi benar. Kenapa? Demi kemaslahatan. Paham enggak? Jadi orang yang paham ilmu itu udah gampang nyalahkan. Walaupun salah aja gak disalahkan. Kenapa? Memang kebanyakan orang rata-rata berdiri dulu baru pasang niat. Kalau ngikuti rukun, sampai harus berdiri dulu. Separuh dulu baru niat. Niat dulu, jadi niat dulu baru berdiri. Tapi kenyataannya di dalam sholat sampai berdiri dulu baru niat. Nah itu kalau orang paham ilmu itu udah gampang nyalahkan. Kenapa? Dia tahu hakikatnya. Walaupun salah tetap benar. Ini hakikat. Makanya kalau sholat takbiratul ihram itu termasuk hadap kiblat itu syarat sah sholat apa enggak? Hadap kiblat. Dasarnya nggak pucat gini aja nggak sudah bingung. Syarat sah sholat. Ya, syarat dianggap sah itu kalau sampean menghadap kiblat. Lah sekarang posisimu sujud, posisimu ruku menghadap kiblat apa enggak? Nah, itu mengkaji ilmu seperti itu. Kenapa? Karena gini loh. Karena hakikatnya kiblat itu ada dua. Ada namanya kiblat Ka'bah, ada namanya jihadun Ka'bah. Ada yang namanya kiblat Ka'bah itu bagi orang-orang yang dengan mata kepala melihat Ka'bah, mau melihat kemana aja, hadap ke selatan, ke timur, barat, tidak masalah, asal melihat Ka'bah. Nah, posisi sampai di Indonesia tidak melihat Ka'bah, maka disebut dengan kiblat jihadun Ka'bah, seakan-akan melihat Ka'bah. Padahal waktu baca doa iftitah apa bacanya? Ini nah, kuhadapkan wajahku menghadap zat yang maha, yang menciptakan langit dan bumi. Ini wajah tuh wajah lilladzi fatara samawati wal ard. Kuhadapkan wajahku. Tapi kenyataannya sampean kalau rukuk wajahmu hadap kemana? Nah, kalau sujud hadap kemana? Nah, bawah. Jadi hal-hal seperti ini harus dikaji. Sehingga orang-orang yang paham ilmu mengerti sholat itu dari sampai ngangkang. Udah harus. Setan itu kalau ngangkang masuk lewat belakang kan bisa. Lewat dulu gini. Udah harus nginjek kaki temen, udah harus. Kenapa? Setan lewat peredaran darah. Setan lewat waswasil khannas. Termasuk sampai kalau diganggu setan itu, sholat diganggu setan itu, timbulnya waswas. Sholatku ini diterima apa enggak? Sholatku ini berapa rakaat? Ini termasuk setan sudah di dalam tubuh sampean. Termasuk sampai naruh barang, lupa, tiba-tiba waktu sholat kok ingat, itu setan sudah. Jadi sampean kalau lupa barang, bawa sholat. Karena setan pasti mengingatkan, di mana letak barang. Kenapa? Buat hilang khusyuknya. Setan tuh pinter, mas. Loh iya, setan tuh pinter. Jadi setan tuh tetap kadang ada manfaatnya. Jadi sampean bodohi setan aja. Cara barangku hilang, buat sholat kusuk-kusuk betul. Kenapa? Dari sholat kusuk itu setan masuk, jebret, barangmu loh, itu ketinggalan di jok motor. Ingat itu sudah pasti. Ya. Jadi luar biasa. Makanya kata Rasulullah, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang-orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil, orang goblok. Maka sampai itu kalau nonton tidur sudah berarti lagi ibadah. Bahwa tidur sampai dol pagi ketemu malam sudah wis anggap lagi ibadah. Karena apa? Aku yakin Gus Anton iki kalau melek itu bahayanya kan banyak. Kalau nggak nongkrong tempat Pak Johari kopi ngapa? Kopi habis iya kan? Saksi ya, iya. Uka iya, keluyuran iya kan? Ngomongi teman iya kan? Cocok kan?
Ini kurang satu apa iki? Kalau ada jaranan hadir nggak? Jaran. Ayo. Jarang. Jarang ya. Ya, ini 4 nih. Wis jelas sih. Oh, cari cewek iya. Wah, luar biasa. Umpamanya kumpul-kumpul ini. Tapi dengan tidur itu empat ini terlaksanakan apa enggak? Dengan tidur itu? Enggak. Artinya tidurmu catat ibadah asal niatnya untuk menghindari maksiat. Itu loh. Jadi apapun yang dikerjakan orang mukmin itu kalau pakai dasar ilmu itu pahala nilainya. Tetap nilai pahala. Tidur aku niat ya Allah tidur. Karena biasanya jam-jam 9, 10, 11 malam ini kalau aku udah tidur pasti ditelepon kalau udah bawa Mas Andi. Ya umpamanya ya kan. Kalau gak ngajak ngopi tempat Pak Juari uka-uka. Mendingan aku tidur pahala. Mikirnya gitu aja. Wes enggak apa-apa, HP di silent. Selesai. Ini umpamane. Kenyataannya. Gitu. Jadi Gus Anton itu kalau sampai telepon enggak bisa. Dia memang pengen ibadah. Tidurnya orang alim itu memang ibadah. Luar biasa. Gitu. Karena orang-orang alim itu yang hidup itu hatinya. Hati itu memiliki 3 sifat. Ada hati itu sifatnya yang mutmainnah, tenang. Orang yang sifatnya mutmainnah dapat nikmat banyak, tenang. Susah, tenang. Itu. Tapi kalau sampai dapat rezeki banyak langsung gugup. Wis mikir nih, planning kan banyak antara kita nih, cair ini. Aduh. Kalau ada mall happy papi. Yes. Kan biasa begitu orang megang duit ya kan. Jadi kalau sampean kok masih dapat rezeki melimpah masih bingung buat apa ini, buat kemana ini, berarti belum ada sifat mutmainnah di hati. Tatkala susah jiwamu langsung bingung. Wes. Karena ada orang itu. Ini maaf nih, ada orang ini di Jawa loh. Bukan di sini. Bukan di sini. Ini di Jawa. Aku cerita di Jawa. Ada orang itu kalau jobnya sepi, dia rajin. Pengajian itu wajib pokoknya jam 7 itu sudah standby. Kopi 2 gelas bos habis bos dong. Standby. Tapi job rame ya Allah, wis pokoknya. Kadang sebulan enggak kelihatan, sebulan enggak kelihatan. Ya Allah kan berarti jiwamu masih belum mutmainnah, masih tergantung keadaan, tergantung tempat. Itu mutmainnah. Yang kedua itu hati yang lawamah. Lawamah itu hati yang bolak-balik. Hati yang gampang bosenan itu. Wah, pengajian bosen, zikiran bosen. Kok itu terus saja zikirannya. Lah mau zikir apa lagi sampai? Oh, zikir setengah jam aja pantat wis panas, apa zikir 2 jam setengah. Lihat betul apa enggak? Iya. Jaranan dari jam 12 terus sampai subuh pagi. Teng gini luar biasa. Ya Allah ya Karim. Jadi lawamah itu orang yang sifatnya bosenan. Kadang baik, kadang bajingan tengi, itu lawamah. Jadi hatinya itu masih goyang. Yang parah itu yang ketiga, yaitu sifat amarah. Gampang betul dia emosi, gampang betul dia marah. Jadi orang-orang yang kelak wafatnya husnul khotimah itu hanya orang-orang yang jiwanya mutmainnah. Karena Allah panggil langsung, ya ayyatuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulang. Aku ridho, engkau ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan aku yang soleh, masuk dalam golongan ahli surga. Jadi kalau orang-orang jiwanya tenang di dunia tenang, wafatnya langsung disebut Allah pulang. Jadi kalau orang-orang alim itu bukan mati, Mas. Bukan mati, bukan. Tapi diundang oleh Allah pulang kampung. Karena hakikatnya dirimu sebelum ruh ketemu jasadmu, kemarin pelajaran kan, sudah tinggal di alam ruh, balik ke alam
ruh, alam barzah dulu, mampir dulu. Nah, makanya macam-macam panggilan orang itu macam-macam. Kalau orang alim yang wafat, kalau orang alim disebut apa tuh? Sedo kalau orang Jawa. Wafat. Ya kalau? Kalau orang yang biasa aja disebut mati, meninggal, ya kan? Tapi kalau begal ketangkap mati apa bahasanya itu? Modar, ya kan? Ya, kan macam-macam. Oh, orang itu sudah kelihatan amalnya itu macam-macam. Kalau ada orang alim, innalillahi beliau telah wafat. Bahasanya itu pun lembut, karena memang jiwanya tenang, dibuat sebutan pun juga tenang. Kira-kira kalau Gus Anton itu nanti sebutannya apa? Wafat, meninggal, mati atau apa? Tidak tahu. Tergantung jiwa yang mutmainnah. Lah, hati setelah memiliki 3 sifat yaitu mutmainnah, yaitu lawamah, yaitu amarah. Itu ada bilik lagi, ada 3 jenis biliknya, yaitu sanubari, yaitu nurani, yaitu latifatul qalbi. Maka usahakan dirimu tatkala posisinya sholat, hadirkan latifatul qalbi, bahwa Allahumma'i, Allah syahidi, Allah naziri. Aku dilihat oleh Allah, aku dipandang oleh Allah, aku bersama Allah. Timbulnya khusyuk. Timbulnya khusyuk. Jadi dirimu sudah ada benteng, setan pun tidak berani dekat. Tidak berani dekat. Makanya orang-orang yang alim duduknya dicatat ibadah, memandang orang alim itu lemas, dicatat ibadah. Kenapa? Tatkala sampai mandang orang alim, pasti sampai ingat Allah. Ya, pasti ingat Allah. Sering saya sampaikan, ke rumah sampean kenapa dikasih foto-foto ini? Tidak ada fotonya sama sekali di Bang Jul ini. Kalau ada foto tuan guru, masuk cek, lihat tuan guru. Yang sampean ingat apa? Pengajian, orang soleh, hafsian, sholawatan, pasti ingat. Iya kan? Kemudian di rumahmu kan ada foto 50 kali 50 foto nih bawa. Contohnya, saya mau ingat apa? Banyu langit, banyu langit. Banyu mak langit, sak ketek-ketek bawa. Masih bawa. Iya kan? Itu. Sama ngeliat Gus Anton. Sampai foto pasak Gus Anton, sampai ingat apa? Dam truk teriak-teriak, ya kan? Jadi wajahmu itu punya status sudah. Ya. Lihat Bang Jul ya wes, roh dewi sampai tahu sendiri. Pasti gambarnya tas. Ya kan? Ngeliatin ini sapu, sudah kelihatan semua, semua kan kelihatan. Semua kelihatan. Semua itu sudah ada. Lihat Pak Juari. Lain, cetok maksudnya, pijet maksudnya, pijet. Ya Allah, jadi status. Maka dirimu buatlah dulu tuh mas, dulu nih ada 2 orang nih, sudah beli anggur merah itu 4 botol. Ini kisah nyata mas, kisah nyata. Sudah beli anggur merah itu 4 botol. Kata temannya, berdak ketahuan orang, minum di kamarmu. Kata temannya, jangan. Kenapa? Ada foto gambar guru sekumpul di kamarku. Ya, aku sungkan bayangkan, lihat foto aja malu. Kata temannya, cuma foto aja. Itulah kalian dipukulin mas, itu dipukulin kalian sampai. Ya, seperti itu. Walaupun bejat sekalipun, walaupun badanmu tato, kadang lihat guru itu masih ada sungkannya. Benar apa enggak sampai? Loh iya. Jadi wajahnya mandang orang alim aja dihitung ibadah. Kenapa? Sampai ingat Allah. Jadi luar biasa. Seperti begini, takliman seperti ini. Walaupun habis ini sama ingat yang lain, setidaknya tatkala taklim, mutalim duduk seperti ini, saya masih nyambung dengan Allah. Itu hebat. Makanya tidur di pengajian itu tidak masalah aku. Saya mau tidur, mau rokok itu tidak masalah. Yang penting saya mau datang itu udah senang. Alhamdulillah bisa duduk dalam pengajian. Kok sampean pengajian kok ngantuk tidur tuh, berarti zikir itu ngeliatnya gitu aja. Jadi kan lagi zikir ruh, keluarnya ngorok, roh. Kenapa? Zikir roh kan roh keluarnya ngorok. Itu hakikat seperti itu. Jadi kita tetap mandang orang itu baik. Alhamdulillah. Itu sampean baik. Jadi kita kalau mandang siapapun teman, suatu saat sampean kok jam 2 malam, jam 1 malam ketemu Gus Anton pakainya rapi, pakai mobil keluar, lagi silaturahmi gitu aja sudah mikirnya. Loh, ya pada lagi habis silaturahmi.
Sudah, nggak usah mikir kemana-mana, nggak usah. Habis silaturahmi. Jadi tetap baik, sama pun baik. Makanya tujuannya ngaji malam ini, kita sudah dikasih bocoran oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Kalau sholatmu sekedar buat menggugurkan kewajiban, kalau sholatmu sekedar sibuk urusan gerakan, kalau sholatmu tidak ada isi di dalamnya, kalau sholatmu tidak ada ruh untuk nyambung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirimu masih dikatakan belum sholat. Dan setan pun bodoh amat, tidak bakalan diganggu. Jadi sampai kalau pengen sholat tidak diganggu setan, sholat tidak usah wudhu, wis itu aman, sampai gak diganggu setan. Pasti batalnya, tidak usah. Jadi luar biasa. Jadi kita belajar wa talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat. Bahwa mencari ilmu itu kewajiban muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dengan mengkaji ilmu, memahami ilmu, suatu saat kita akan belajar untuk mengamalkan ilmu. Mungkin saat ini sampai dengar pengajian seperti ini tidak paham, tidak ngerti apa makna di balik kalimat-kalimat ini. Tapi saya yakin insya Allah, Allah titipkan anak keturunanmu dengan pemahaman ilmu. Karena apa? Bapaknya, orang tuanya sudah nyebar benih ilmu. Kenapa? Sering duduk di pengajian. Karena bapaknya saking banyakan makan ketan, lengket dodol ini, wis dodol wis. Ndak ngerti-ngerti, wis pengajian 10 tahun, 20 tahun ndak ngerti-ngerti ilmu. Wis kata Allah, ya sudah, pemahamanmu nanti itu ku kasihkan sama anakmu. Karena sesuatu yang tidak tahu itu menjadi berkah. Berkah, Mas. Contoh, pertama kali Rasulullah di Gua Hira itu tahu ndak kalau itu malaikat Jibril? Ndak tahu, Mas. Makanya Nabi lari, minta selimuti oleh Khadijah. Nggak tahu kalau itu malaikat Jibril. Sampai didekap berapa kali. Nah, dari tidak tahu itu timbulnya tahu, akhirnya menjadi orang hebat Sayyidina Muhammad Rasulullah. Dulunya sampai nggak tahu. Dulunya saya nggak tahu. Tapi karena sekarang belajar dan mengkaji ilmu karena tahu, lah akhirnya seperti ini. Kalau dulu sampai nggak pernah mikir pengajian, ya kan? Asal jadwal jaranan 1 minggu sudah pasang status. Loh, ini dulu loh Mas ya. Ini 10 tahun yang lalu loh ya. Sudah lupa ya. Ayo. Nongkrongnya di gang, yes. Ya kan? Depannya kalau nggak topi miring, iya sama. Sampai sekarang pun aku juga masih sama gitu. Sama. Tapi tatkala hal-hal yang buruk ini terus iringi dengan hal-hal yang baik. Ibarat kaca itu, Mas, kalau debu hari-hari dilap insya Allah bersih. Nah seperti itu. Jadi salah itu biasa, ya. Salah itu biasa. Dan mendingan sampai pernah salah karena pernah belajar daripada orang yang tidak pernah salah karena tidak pernah. Nah, benar apa enggak? Iya. Ada orang itu, aku loh baca Quran enggak pernah salah. Baca Iqra enggak pernah salah. Kenapa? Karena enggak pernah baca Quran. Betul betul. Ya kan? Ada orang sombong, aku enggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Enggak pernah baca. Tapi aku salah, kenapa? Karena belajar itu lebih baik, Mas, daripada orang yang tidak pernah salah tapi karena tidak pernah belajar. Jadi salah itu biasa. Sebenarnya tidak usah khawatir salah. Allah tuh Maha Pengampun. Allah tuh Maha Lemah Lembut. Saking lembutnya Allah, hari ini pun sampai ditakdirkan bisa pengajian seperti ini. Nah, amin Allahumma amin. Ini tadi sop tulang. Kalau kita kelamaan itu malah sopnya itu dingin, udah enak, ya kan? Yes, barakallah. Selesai kan? Selesai, barakallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin Allahumma amin ya Allah rabbul alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulil ajmain. Wa'fu anna ya rahman wa'fu anna ya rahim irhamna ya arhamar rahimin. Allahu rabbul alamin, jadikan kami adalah orang-orang baik,
anak keturunan kami baik, rezeki kami baik, usaha dan pekerjaan kami baik, dan kelak kami wafat dalam keadaan baik. Ya Allah, titipkan di hati kami rasa cinta untuk agama ini, rasa cinta untukmu, dan rasa cinta untuk Nabi-Mu Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apabila di antara kami jamaah yang berkumpul ini memiliki orang tua yang sudah wafat, berkah daripada ta'lim muta'alim kami hari ini, ampuni dosa-dosa beliau ya Allah, lapangkan kubur beliau ya Allah, dan jadikan orang-orang tua kami bagian dari penduduk-penduduk surgamu ya Allah Rabbul Alamin. Dan jadikan rumah ini ya Rabb, Bang Jul beserta anak keluarga istri beliau ya Allah ya Rabbul Alamin, Kau cukupi dunia akhiratnya, Kau selamatkan dunia akhiratnya, angkatlah bala dalam keluarga, rumah tangga dan usahanya, jadikan semua keturunannya orang-orang yang mulia dunia dan akhiratnya. Allahumma Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum bi nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.